Sekarang kita akan masuk ke dalam modul pembelajaran tentang job safety analysis. Ini merupakan modul terakhir di dalam pembelajaran unit kompetensi skema pengawas operasional pertama bidang mineral dan batubara. Di dalam standar kompetensi kerja khusus, ya, ada 8 unit kompetensi untuk pengawas operasional pertama. Nah, ini merupakan unit kompetensi yang ke-8 atau unit kompetensi terakhir untuk seorang pengawas operasional pertama itu bisa dinyatakan kompeten apabila dia sudah memenuhi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unit kompetensi berikut, ya. Di dalam unit kompetensi ke-8, seorang pengawas itu dia harus melaksanakan analisis keselamatan pekerjaan, di mana terdapat beberapa elemen kompetensi. Salah satunya yang pertama adalah untuk menginventarisasi tugas-tugas yang belum mempunyai analisis keselamatan. Lalu berikutnya adalah seorang pengawas juga harus bisa menentukan metode analisis apa yang paling tepat untuk digunakan, menentukan pekerjaan yang akan dianalisa, menguraikan langkah-langkah pekerjaannya, mengidentifikasi setiap potensi bahaya, serta yang terakhir itu menentukan tindakan pencegahan ataupun tindakan pengendalian. Apa sih itu yang dimaksud dengan JSA atau Job Safety Analysis gitu ya? JSA adalah suatu teknik yang dipakai untuk menganalisa suatu pekerjaan secara sistematis untuk bisa mengenali bahaya di setiap langkahnya, sehingga kita bisa mengembangkan solusi untuk tindakan pencegahan supaya tidak terjadi yang namanya kecelakaan. JSA ini merupakan salah satu metode dalam mengenali bahaya dan potensi terjadinya sebuah kerugian yang saling berhubungan di setiap langkahnya, di mana kita bisa mengembangkan sebuah sistem kendali yang akan menghilangkan kerugian atau mencegah terjadinya kecelakaan kerja, ya. JSA ini merupakan salah satu tools atau alat bantu dalam kita mengidentifikasi bahaya serta menilai sebuah resiko gitu ya. Yang membedakan antara JSA dengan IBPR itu apa gitu kan? Yang membedakan antara JSA dengan IBPR, dalam kita membuat JSA, kita hanya sebatas mengidentifikasi setiap langkah kerja, harus detail, step by stepnya harus terlaksana dengan baik. Sedangkan di IBPR gitu ya, bukan hanya detail masalah pekerjaan yang akan dilakukan, melainkan di dalam IBPR itu harus dilakukan penilaian resiko. Kita harus menentukan level dari resiko yang sudah teridentifikasi bahayanya. Sedangkan di JSA itu dia tidak sampai ke dalam tahap menilai sebuah resiko. Namun, tetap harus ada tindakan pengendalian dari bahaya yang sudah diidentifikasi. Apa benefit atau manfaat kita membuat JSA? Ya, benefit pertama adalah menjadikan salah satu program yang paling efektif untuk bisa mencegah kecelakaan. Yang kedua, pembuatan JSA itu dilakukan oleh level pengawas ya, sehingga bisa membiasakan diri bagi pengawas untuk mengetahui potensi bahaya yang ada di tempat kerjanya, ya. Yang ketiga, manfaatnya adalah bisa sebagai bahan untuk pelatihan ataupun coaching untuk pekerja. Yang keempat, JSA bisa sebagai sebuah pedoman kerja yang pastinya adalah pedoman kerja yang aman dan pedoman kerja yang benar. JSA juga bisa dipakai menjadi referensi atau acuan dalam melakukan investigasi kecelakaan. Selain itu, JSA juga bisa meningkatkan komunikasi dan pengetahuan, terutama yang berkaitan tentang keselamatan kerja. Yang ketujuh, JSA bisa membantu proses identifikasi bahaya serta resiko dari suatu tahap pekerjaan yang lebih spesifik dengan mengembangkan sistem kontrol yang paling tepat. JSA juga bisa menyediakan prosedur secara tertulis ya untuk penggunaan SOP secara tertulis, dan juga merupakan suatu media komunikasi yang bisa digunakan juga untuk kegiatan pelatihan. JSA bisa membantu persyaratan dalam melakukan pemeriksaan. Dan yang terakhir, benefit menggunakan JSA itu adalah bisa memperkecil terjadinya tingkat kecelakaan kerja. Itu adalah beberapa benefit atau manfaat dari Job Safety Analysis. Kapan sih JSA itu harus dibuat? Nah, seorang pengawas harus mengetahui kapan dia harus membuat JSA.
JSA itu dibuat pertama adalah pada saat pekerjaan yang baru atau pekerjaan yang jarang dilakukan. Kedua, pengawas juga harus membuat JSA untuk pekerjaan yang beresiko atau memiliki tingkat kerugian yang tinggi. Ya, JSA juga harus dibuat sebagai persyaratan untuk membuat izin kerja. Jadi pada saat kita membuat izin kerja, kita harus lampirkan mana job safety analysis yang mendukung untuk pekerjaan tersebut. Dan yang terakhir, pengawas harus membuat JSA itu ketika ada pekerjaan yang mengalami perubahan di setiap langkah kerjanya atau mengalami modifikasi. Ya. Siapa yang bertanggung jawab untuk pembuatan JSA? Pembuatan JSA itu merupakan tanggung jawab supervisor atau pengawas, karena supervisor lebih mengerti dan memahami tanggung jawab serta alur setiap proses kerja di area kerjanya yang menjadi tanggung jawabnya. Ya. Namun demikian, yang harus terlibat di dalam pembuatan JSA itu bukan hanya satu orang supervisor saja, melainkan pembuatan JSA ini harus dilakukan bersamaan dengan tim. Artinya kita memerlukan bagian lain untuk bisa mengidentifikasi setiap bahaya dari setiap langkah kerja yang akan dilaksanakan. Ya. Note-nya adalah jangan sampai lupa, yang membuat JSA itu haruslah pengawas. Karena apa? Karena pengawas dia memahami tujuan dan sasaran pekerjaan yang akan dilakukan. Pengawas punya kepentingan langsung untuk menjamin keselamatan anak buahnya. Ya. Pengawas pun juga memiliki catatan yang lengkap tentang kondisi kecelakaan dan kejadian near miss yang ada di tempat kerjanya. Serta pengawas juga dia menguasai prosedur dan juga peraturan kerja. Bagaimana proses pembuatan atau penggunaan JSA? Ya, ada dua langkah dalam kita membuat JSA. Pertama, kita mengenal dengan namanya langkah awal, dan yang berikutnya adalah langkah inti. Langkah awal, apa yang harus dipersiapkan? Yang pertama adalah kita harus memiliki informasi terlebih dahulu berupa tanggal, waktu, dan juga lokasi pekerjaan. Yang kedua adalah kita harus bisa menentukan jenis pekerjaan yang akan kita lakukan. Lalu kita tentukan juga kita akan menggunakan peralatan kerja apa, ya. Dan yang terakhir adalah kita juga harus menentukan siapa pekerja yang akan terlibat di dalam pekerjaan tersebut. Itu adalah langkah awal dalam kita membuat JSA. Setelah kita membuat langkah awal, maka kita akan masuk ke langkah inti dalam pembuatan JSA. Langkah intinya itu apa saja? Langkah intinya itu pertama dimulai dari menentukan langkah-langkah pekerjaan. Yang kedua, harus mengetahui terlebih dahulu potensi bahaya yang mungkin muncul dari setiap langkah kerja yang sudah dibuat. Berikutnya adalah kita harus tentukan kontrol atau tindakan perbaikan dari setiap potensi bahaya yang sudah diidentifikasi. Dan yang tidak kalah penting, yang terakhir adalah kita harus menentukan siapa yang akan melaksanakan atau siapa PIC dari pelaksana setiap langkah kerja tersebut. Cara menyusun JSA itu bisa kita lakukan dengan cara kita pengamatan langsung, ya, atau juga kita bisa melakukan diskusi dengan kelompok kerja yang ada di tempat kerja kita. Ya. JSA perlu dikaji, dan jangan lupa JSA juga harus dilakukan persetujuan. Supervisor harus bertanggung jawab terhadap pembuatan JSA, dan setelah JSA diselesaikan, maka supervisor juga harus berkoordinasi dengan pihak lain. Contohnya siapa? Contohnya pihak safety, untuk dilakukan review atau pengkajian terhadap JSA yang sudah dibuat. Ya. Setelah mendapatkan koordinasi atau setelah mendapatkan review dari pihak safety, maka pimpinan tertinggi yang ada di tempat kerja, bisa dia site manager ataupun project manager, dia juga melakukan review ulang dan melakukan proses approval terhadap JSA yang sudah dibuat oleh supervisor. Ingat, tidak ada pekerjaan yang dilakukan sebelum JSA itu disetujui. Nah, secara garis besar, proses pembuatan atau penggunaan JSA itu dimulai dari melakukan inventarisasi tugas terlebih dahulu. Berikutnya adalah kita menentukan tugas kritis, lalu kita menguraikan tugas menjadi sebuah langkah kerja. Berikutnya kita mengidentifikasi bahaya dan potensi kerugian pada setiap langkah kerja. Lalu kita menetapkan sistem pengendalian bahaya. Dan yang terakhir, kita bisa menggunakan JSA tersebut. Apa yang harus dilakukan pada saat inventarisasi tugas? Ya, yang perlu dilakukan adalah
kita membuat uraian inventarisasi tugas yang kita lakukan itu apa saja. Ya, ingat, bukan pekerjaan dalam arti luas yang harus kita masukkan. Seperti misalnya kita sering memasukkan kata-kata adalah jabatan, seperti tukang las, mekanik tukang, ya kan, tukang listrik, tukang masak dan sebagainya. Namun pada saat kita menginventarisasi tugas, ya, kita harus memperkecil ruang lingkup, gitu ya. Dalam artian di sini kita harus membuat single task atau tugas kecil, seperti ada aktivitas mengganti bola lampu, mengganti ban kempes, memindahkan mesin, mencungkil kotoran pada roda alat-alat berat, ya. Jadi yang perlu diperhatikan pada saat kita membuat inventarisasi tugas, bukan jabatan yang kita tulis, melainkan tugas dalam arti kecil. Setelah kita menginventarisasi tugas, maka tahapan berikutnya adalah kita menentukan tugas kritis, ya. Tugas kritis itu adalah tugas yang berpotensi menimbulkan kecelakaan yang tinggi. Apa saja? Contohnya seperti ada pekerjaan baru, ada pekerjaan non-rutin, dan juga ada pekerjaan yang berubah, ya. Pekerjaan yang belum memiliki SOP, ya, maka dimulai dari tahap menentukan tugas kritis terlebih dahulu. Baru kita analisa dan baru kita create SOP-nya sampai dia selesai. Berikutnya adalah kita menguraikan pekerjaan berdasarkan urutan pekerjaan. Dengan cara seperti apa? Dengan cara yang pertama, kita urutkan terlebih dahulu pekerjaan dari tahap awal sampai dengan tahap akhir. Yang kedua, kita tentukan jumlah detail langkah dari setiap pekerjaan yang tepat dengan cara kita memecah pekerjaan menjadi komponen yang masuk akal pada keseluruhan pekerjaan. Yang ketiga, kita harus menggunakan kata kerja aktif atau kata kerja operasional yang sederhana, seperti memotong, mengganjal, mengelas, mengerinda, dan lain-lain. Tahapan berikutnya adalah kita hindari menggunakan kata-kata yang terlalu umum, seperti misalnya mengoperasikan, merawat, membangun, ya, dan sebagainya. Dan yang kelima, kita harus melakukan evaluasi pada detail pekerjaan tersebut. Apakah langkah-langkah yang sudah dilakukan sudah mewakili kegiatan secara keseluruhan atau belum. Ini beberapa contoh urutan langkah kerja, ya. Contoh pekerjaannya adalah mengganti ban LV. Pada saat mengganti ban LV itu ada beberapa tugas yang harus dilakukan, ya. Contoh di sini adalah dimulai dari parkir kendaraan, lalu lepas ban cadangan, letakkan dongkrak di tempat yang benar, kendorkan skrup roda, dongkrak kendaraan, lepas skrup roda, lepas ban yang bocor, pasang ban cadangan, lalu pasang skrup roda dan kencangkan kembali, turunkan dongkrak, kencangkan skrup roda, dan simpan dongkrak serta ban cadangan. Nah, itu adalah contoh urutan langkah kerja. Ada beberapa kesalahan dalam menentukan langkah kerja. Yang paling sering terjadi pada saat menentukan langkah kerja, yang pertama adalah langkah kerjanya terlalu detail atau terlalu rinci, gitu ya. Misalnya apa? Misalnya menuliskan langkah pertama kita mau parkir kendaraan, lalu yang kedua keluar dari kendaraan, dan yang ketiga berjalan menuju ke ban yang bocor. Nah, itu merupakan contoh langkah kerja yang terlalu detail. Kita cukup memasukkan langkah pertama saja, yaitu adalah memarkir kendaraan, ya. Lalu kesalahan berikutnya yang sering terjadi adalah langkah kerja terlalu luas. Contoh, langkah pertamanya adalah melepas ban, langkah keduanya adalah meletakkan ban serep. Jadi kita cukup mengambil langkah yang pertama saja agar itu tidak terlalu luas. Yang berikutnya adalah langkah kerja terlalu singkat, seperti contoh misalnya letakkan dongkrak atau kendorkan skrup, ya. Itu adalah beberapa contoh langkah pekerjaan yang kurang tepat pada saat kita menentukan urutan langkah kerja, ya. Yang jadi note adalah terkadang suatu pekerjaan itu membutuhkan tahapan yang banyak sekali. Namun sebagian besar JSA hanya memerlukan tahapan kurang dari 10 tahap, ya. Jadi kalau bisa
pada saat kita membuat JSA, tahapannya itu tidak boleh lebih dari 10 tahap. Masuk ke langkah berikutnya adalah kita identifikasi bahaya dan potensi kerugian dari langkah kerja yang sudah kita uraikan. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengidentifikasi sumber bahaya dan menentukan jenis bahayanya apa saja. Ingat, reminder kembali bahwa yang dimaksud dengan bahaya adalah segala sesuatu, baik itu sumber, kondisi, atau tindakan yang berpotensi merugikan atau mencederakan baik pada manusianya, baik bisa menimbulkan kerusakan alat, proses produksi, ataupun kerusakan lingkungan. Setelah kita mengidentifikasi bahaya pada setiap langkah kerja, maka tahap berikutnya adalah kita menetapkan sistem kendali bahaya. Dengan cara apa? Dengan cara kita menentukan hierarki kontrol pengendalian bahaya. Mulai dari tahap eliminasi, substitusi, engineering control, administratif control, dan juga APD. Ya, ingat konsep SMART dan juga ALARP dalam kita melakukan pengendalian bahaya. Mana yang paling prioritas yang harus didahulukan adalah kita memprioritaskan eliminasi dan juga substitusi di dalam menentukan tindakan pengendalian. Prioritas kedua adalah engineering control dan juga administrasi control. Prioritas ketiga adalah kita menggunakan APD. Jadi perlu saya tekankan sekali lagi, jangan sekali-sekali menentukan bahwa penggunaan APD itu merupakan salah satu langkah atau tindakan yang harus dimasukkan terlebih dahulu. Ya, APD itu merupakan hierarki terakhir atau hierarki paling bawah di dalam kontrol atau tahapan sistem kendali. Setelah JSA kita buat, maka JSA ini akan kita gunakan. Namun, pada saat kita menggunakan JSA, yang pertama kita harus latih terlebih dahulu pekerja ya terkait dengan JSA yang sudah disetujui. Ya. Lalu berikutnya adalah JSA juga kita sosialisasikan, kita bahas di P5M, dan juga kalau bisa kita lakukan pengamatan terencana secara bersama. Ya. Apabila terjadi kecelakaan atau ada perubahan proses kerja, maka JSA yang sudah disetujui harus dilakukan peninjauan ulang, masuk ke dalam proses yang sebelumnya. Ya. Lalu yang terakhir, pada saat kita menggunakan JSA, usahakan form dan isian JSA itu mudah didapat. Ya. Karena apa? Karena pengawas tidak mungkin dia harus kembali ke tempat kerja, membuat JSA, mengetik, mengeprint, lalu minta persetujuan. Ya, jadi JSA itu boleh dibuat dalam bentuk tulis tangan. Ya. JSA adalah dasar untuk membuat yang namanya PTT atau prosedur tugas spesifik. Dan setelah PTT itu ditetapkan, maka akan menjadi yang namanya standar operasional prosedur gitu ya, atau SOP yang bisa dijadikan rujukan dalam menjalankan suatu tugas dengan cara yang aman. Berikut adalah contoh suatu dokumen job safety analysis. Saya ambil dari salah satu perusahaan jasa pertambangan gitu ya, sebagai contoh untuk pembuatan dokumen job safety analysis. Jadi di dalam dokumen job safety analysis itu kita pertama harus menentukan terlebih dahulu nama wilayah atau nama proyek tempat di mana pekerjaan tersebut itu akan dilakukan. Yang kedua adalah kita harus tentukan lokasi pekerjaan dan detail pekerjaan yang akan dilakukan. Berikutnya adalah kita harus tentukan siapa yang terlibat di dalam proses pembuatan JSA tersebut. Ya, contohnya adalah ada proyek di wahana, bagian training. Lokasinya di mana? Lokasinya adalah di ruangan training. Detail pekerjaannya adalah penggantian bola lampu. Siapa saja partisipasinya? Nah, ada Pak Ridwan, ada Pak Dodi, ada Pak Budianto, gitu ya. Terus juga ada Pak Subagio dan juga ada Pak Jarwo, gitu ya. Lalu siapa supervisor yang bertanggung jawab, gitu ya, terhadap jalannya proses pembuatan JSA ini, gitu ya. Nah, di sini contohnya ada Pak Andri, ya. Nah, kita harus benar-benar detail pada saat menuliskan apa saja yang diminta di dalam sebuah pembuatan dokumen job safety analysis, ya. Lalu berikutnya adalah kita tentukan jenis alat-alat kerja yang akan dibutuhkan. Lalu tuliskan tanggal pembuatan JSA. Lalu JSA itu harus memiliki nomor, ya. Dan yang terakhir itu JSA harus dilakukan review dan approval oleh pimpinan unit kerja yang ada di area masing-masing.
Contoh tools dan equipment yang menjadi persyaratan adalah penggunaan tangga, ya. Lalu di sini ada nomor JSA-nya, ada ID 205, strip JSA, strip HSE, strip 110 dalam kurung 01. JSA ini dipersiapkan pada tanggal 18 Januari 2012, ya. Terus di-approve oleh Operation Manager pada tanggal 20 Januari 2012. Lalu berikutnya bagaimana dengan dokumen JSA itu sendiri? Nah, dokumen JSA itu sendiri isinya adalah kurang lebih sebagai berikut. Jadi, kita bisa membuat menjadi beberapa kolom pada saat kita mengisi job safety analysis. Saya ambil contoh di sini adalah menggunakan satu kolom job step, lalu menggunakan satu kolom hazard identified, lalu menggunakan satu kolom control required, dan juga satu kolom action. Nah, di masing-masing kolom ini kita harus isi sesuai dengan urutan langkah kerja. Makanya di kolom pertama itu ada namanya job step. Contoh, mematikan saklar lampu. Itu merupakan job step pada saat memperbaiki lampu. Lalu job step keduanya adalah tempatkan dan pasang tangga. Lalu yang ketiga, ganti dan pasang lampu yang baru. Yang keempat, pengetesan akhir. Nah, setelah kita membuat job stepnya, maka tahap berikutnya adalah kita mengidentifikasi bahayanya. Job step pertama, matikan saklar lampu. Teridentifikasi ada bahaya pertama adalah saklar lampu mengalami kerusakan. Yang kedua, salah pemilihan saklar lampu atau masih terdapat muatan arus listrik, gitu ya. Nah, lalu berikutnya apa? Berikutnya adalah kita menentukan kontrol, persyaratan kontrol dari bahaya yang sudah diidentifikasi. Seperti apa? Lakukan take 5. Lalu kompetensi personal. Siapkan SOP atau gambar desain panel ruangan training, gitu ya. Nah, siapa yang menjalankan? Yang menjalankan kita masukkan di kolom action by. Itu adalah contoh dari job step mematikan saklar lampu. Berikutnya kita coba ambil contoh yang lain adalah yang keempat, pengetesan akhir. Di pengetesan akhir, teridentifikasi bahayanya adalah salah pemilihan saklar lampu, gitu ya, atau masih terdapat muatan arus listrik, gitu ya. Sama seperti bahaya yang teridentifikasi di awal, ya. Namun ada kontrol yang berbeda. Kontrol yang berbeda itu adalah yang pertama hanya diperlukan kompetensi personal, dan yang kedua menggunakan alat pelindung diri, gitu ya. Action by-nya juga harus diisi, gitu. Nah, ini bisa dibaca, gitu ya. Ini bisa dijadikan contoh untuk kita bisa membuat job safety analysis. Prakteknya gimana? Ini kan prakteknya bahwa teori tidak semudah aplikasinya, gitu ya. Banyak yang pada komplain, kenapa sih harus bikin JSA, gitu kan? Bikin JSA itu riweh, bikin JSA itu ribet, gitu ya. Nah, ternyata banyak hambatan di lapangan yang dihadapi oleh pengawas pada saat dia mengimplementasikan JSA. Beberapa contoh hambatan, yang pertama adalah urgent nih, gitu kan, biar cepet kelar, bisa gak JSA-nya nanti aja, gitu ya. Atau ada juga kita menemukan hambatan, mau buat, tapi form JSA-nya mana? Kan nggak mungkin, saya harus balik ke kantor, saya print, gitu ya, terus harus saya ketik di komputer, misal seperti itu. Atau ada lagi problem yang sering terjadi di lapangan adalah, saya udah kerja lama loh, saya udah 20 tahun, ya kan, saya nggak pakai JSA, gitu kan, nggak ada masalah tuh, ya. Nah, ini yang kolot, gitu ya. Ada juga hambatan di lapangan, gimana cara buatnya, gitu ya. Atau ada juga seperti misalnya, memang tugas ini seperti harus ada JSA ya, gitu ya. Nah, itu ada beberapa contoh hambatan yang biasa atau sering kita temukan di lapangan. Lalu bagaimana solusinya, gitu kan? Solusinya adalah kita perlu ada beberapa pendekatan untuk mempermudah proses implementasi. Jadikan program pencegahan kecelakaan itu harus benar-benar dijalankan dengan cara apa? Dengan cara harus ada komitmen dari top management, minta dukungan, ya kan? Bahwa ketika ada pekerjaan tidak ada JSA, maka ada yang namanya punishment. Contoh lain adalah penetapan JSA itu harus masuk ke dalam akuntabilitas seorang pengawas. Masuk ke dalam target. Artinya apa? Artinya kalau target tidak terpenuhi, maka pengawas juga tidak akan bisa untuk
mendapatkan bonus ataupun promosi kenaikan jabatan. Lalu solusi berikutnya adalah kita memang harus sabar. Artinya kita harus sering sekali memberikan pelatihan pembuatan JSA, gitu ya. Terus kita juga harus sering mensosialisasikan tentang pentingnya penggunaan JSA, ya. Dan kita sebagai orang yang sudah paham untuk proses pembuatan JSA, maka kita juga harus bisa memberikan contoh atau kita membantu di tahap awal sampai dengan tahap akhir. Tapi bantunya itu hanya dalam proses pengenalan atau pelatihan saja. Tapi nanti ketika sudah berjalan, maka tugas kita adalah kita memastikan bahwa si pengawas sudah benar-benar bisa membuat, si pengawas sudah benar-benar bisa menjalankan, dan si pengawas sudah benar-benar bisa mengevaluasi dari proses job safety analysis.